Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Hadirin salat jemaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sangat ditakuti oleh manusia, yaitu adalah kematian. Sehingga banyak di antara mereka itu yang menghindari untuk menaiki transportasi tertentu karena takut mengalami kecelakaan. Banyak di antara mereka itu menghindari menaiki transportasi udara karena takut kecelakaan dan mati, yang mana persentase keselamatannya itu sangat sedikit. Ada di antara mereka juga yang sangat takut untuk menaiki kapal karena takut tenggelam dan mati. Alasan terbesar mereka semua takut untuk menghadapi kematian, yaitu bahwasanya mereka tidak siap, merasa tidak siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Namun ironisnya, meskipun mereka sadar bahwasanya mereka tidak memiliki bekal yang cukup dan tidak memiliki persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, bukannya mempersiapkan diri, malah mereka lebih lalai dengan kehidupan di dunia ini. Sembari mereka berangan-angan bercita-cita untuk mati di usia tua dan mencoba untuk menghindari kematian di usia dini. Akan tetapi segala hal yang mereka lakukan, yang mereka upayakan untuk menghindari kematian sedini mungkin, itu adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan yang mendasar yang menjadikan bahwasanya semua usaha yang kita lakukan untuk menghindari kematian itu sia-sia. Yang pertama, bahwasanya kita setiap manusia itu sudah memiliki ajalnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan bagi setiap umat itu sudah memiliki ajal. Apabila ajal mereka itu datang, tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sedikit pun. Kemudian Imam Al-Qurtubi menerangkan di dalam tafsirnya bahwasanya ajal itu yaitu waktun muakkad, yaitu waktu yang sudah ditetapkan. Hadirin salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat barusan Allah secara tegas menjelaskan kepada kita bahwasanya ajal itu sudah ditentukan. Bahwasanya umur kita sudah ditentukan. Kematian kita pun sudah ditentukan. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa menghindari kematian atau memperlambat kematian meskipun hanya 1 detik. Meskipun kita sanggup untuk membeli sebuah rumah sakit dengan peralatan tercanggih dan termodern. Pada akhirnya kita semua akan menghadapi kematian sesuai dengan waktu yang sudah Allah tetapkan, dan kita tidak bisa menghindari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua kenapa kematian itu tidak bisa dihindari, bahwasanya kematian itu akan mendatangi kita di kondisi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, bahwasanya kematian itu akan mendapati kalian meskipun kalian berlindung di dalam benteng yang kokoh. Hadirin salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya berusaha untuk menghindari menaiki transportasi udara karena takut mengalami kecelakaan, kemudian mati, yakinlah bahwasanya dia atau mereka itu akan mati dengan cara yang lain jika Allah mentakdirkan demikian. Apabila mereka menghindari untuk menaiki kapal karena takut tenggelam dan mati, maka mereka itu akan mati dengan cara yang lain. Bahkan jika mereka takut untuk tinggal di suatu tempat karena takut akan mengalami bencana alam, karena mungkin di tempat tersebut mengalami potensi bencana alam yang sangat besar, maka mereka bisa jadi akan mati dengan cara yang lain. Bisa saja Allah mengirimkan sebab yang paling sederhana, yaitu adalah penyakit, yang mana dengan penyakit walaupun ringan sekalipun bisa menjadi sebab yang berujung kepada kematiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qul law kuntum fi burujikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, sungguh orang yang sudah ditetapkan kematiannya pada tempat tertentu, suatu tempat tertentu, mereka akan keluar ke tempat tersebut. Allah menjelaskan setelah usai terjadinya perang Uhud, yang mana kaum muslimin mengalami kekalahan, Allah menjelaskan terkait kondisi kaum munafik pada saat itu, yang mana mereka diliputi kegundahan. Mereka tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya terhadap mereka bahwasanya walaupun kalian berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kematian dan kekalahan, sungguh jika Allah sudah mentakdirkan kekalahan dan kematian kalian itu, kalian akan menuju ke tempat tersebut, ke tempat kebinasaan kalian. Lebih jelasnya, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam kitab hadisnya bahwasanya pernah sekali Nabi Sulaiman sedang berada di dalam majelis, yang mana di majelis tersebut terdapat banyak orang. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Israel dalam rupa manusianya. Di saat malaikat Israel mendatangi majelis Nabi Sulaiman, malaikat tersebut mempelototi seorang laki-laki dengan waktu yang cukup lama. Kemudian malaikat Israel keluar dari majelis tersebut. Orang yang tadi yang merasa dipelototin oleh malaikat tersebut merasa terganggu, merasa cemas. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabiullah Sulaiman, siapa orang yang tadi yang selalu memperhatikan saya?" Kemudian Nabi Sulaiman menjawab bahwasanya orang tersebut adalah malaikat Israel. Seketika laki-laki tersebut merinding dan ketakutan. Kemudian dia meminta bantuan kepada Nabi Sulaiman untuk menyuruh anginnya menerbangkan beliau ke India. Nah, kemudian setelah beberapa saat, malaikat Israel ini kembali lagi ke majelis Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa tadi kamu sangat memperhatikan laki-laki tersebut?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Aku bingung. Aku heran, kenapa sedangkan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia untuk mati di India." Dari riwayat ini jelas kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita untuk mati di tempat tertentu pada waktu tertentu, meskipun kita menghalangi diri kita dengan seketat apapun, Allah akan menjadikan beribu-ribu sebab yang mana dengan sebab itu bisa menghantarkan kita kepada tempat yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya yang dahulu hendak kamu hindari. Hadirin salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setiap manusia yang dihampiri oleh sakratul maut, mereka berusaha untuk meloloskan diri. Akan tetapi semua usaha mereka itu sia-sia karena takdir sudah ditentukan, apa yang terjadi memang harus terjadi.
Apalagi di saat sakratul maut itu, amalan-amalan kita itu baik buruknya itu ditampilkan bagaikan sebuah tayangan film. Bahkan seorang yang mau mati itu kadang-kadang memiliki firasat balasan apa yang akan dia dapatkan dari rekaman-rekaman jejak perbuatan-perbuatan dia selama di dunia ini. Hadirin salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya setiap waktu, setiap detik, menit, jam yang kita lalui itu sebenarnya semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Setiap waktu yang kita lalui itu menandakan bahwasanya kematian kita itu semakin cepat dan semakin dekat. Bukan berarti sebaliknya. Yang mana kita bertambah umur, maka kematian kita itu akan semakin jauh. Akan tetapi dengan adanya ketetapan ajal ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya itu tidak menjadi masalah bagi kita. Sehingga itu tidak menyebabkan kita gundah gelisah. Sehingga kita membatasi diri kita dengan perbuatan pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Yang mana dengan membatasi diri kita sendiri bahkan bisa menghantarkan kita kepada ketidaknyamanan bahkan sekaligus kemudaratan. Dan sebaliknya kita harus merasa nyaman dengan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apapun yang akan kita hadapi, resiko apapun yang kita hadapi itu tidak akan bermanfaat atau memberikan mudarat kepada kita sedikit pun jika memang Allah Subhanahu wa taala itu masih belum menakdirkan kita untuk mati. Makanya oleh karena itu, selagi kita masih memiliki waktu, meskipun kita bukanlah orang yang gemar dan gemar untuk selalu beribadah, setidaknya kita berusaha semampu kita untuk mempersiapkan bekal kita. Terlebih-lebih sekarang kita sedang berada di bulan Zulhijjah, yang mana di 10 awal bulan Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat mulia. Tidak ada hari yang lebih mulia dari hari-hari ini kecuali hari ini sendiri. Bahkan meskipun hari di dalam bulan Ramadan, meskipun di dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, tetapi siang harinya itu tidak bisa mengalahkan kelebihan atau fadilah yang sudah diberikan kepada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari ini di dalam surah Al-Fajr, wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Meskipun di sini banyak pertentangan pendapat, tetapi Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya pendapat yang lebih kuat itu adalah yang dimaksud di ayat ini 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang mana itu kalau kita baca hadis-hadis itu bahkan amalan kalau kita puasa full di 10 awal Zulhijjah, 9 awal Zulhijjah itu bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Kecuali kalau orang yang berjihad itu mati tidak pulang dengan harta rampasan dan juga tidak pulang dengan nyawanya, baru dia bisa mengalahkan fadilah yang terkandung di dalam bulan ini. Masya Allah, dengan usaha yang sedikit Allah memberikan kita begitu banyak manfaatnya. Oleh karena itu mari kita semaksimal mungkin untuk memberdayakan waktu ini sehingga tidak terlewat secara sia-sia. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-adhar ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbal Alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والرضا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا الخاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.